Pada 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Alhamdulillah, sekarang di halaman ini telah berkibar sang Dwiwarna. Namun, setelah merayakan kemerdekaan, Belanda berusaha menduduki Indonesia kembali. Belanda bertindak sangat agresif untuk menguasai Indonesia. Belanda bahkan 2 kali melanggar perundingan dengan melakukan agresi militernya. Hal tersebut tidak lepas dari peranan sosok sang Pangeran Bernhard. Ia berambisi menjadi raja muda di Indonesia dan ingin kulit putih tetap memegang kendali di dunia. Selain itu, ia merupakan salah satu pemasok senjata untuk Letnan Jenderal Spoor di Indonesia. Panglima Tentara Belanda di Indonesia, Letnan Jenderal Hendrik Simon Spoor, yang memiliki jabatan militer Belanda tertinggi di Indonesia, begitu ambisius untuk menduduki Indonesia. Diam-diam, Spoor mengajak bekas Kapten Knil, Raymond Paul Pierre Westerling, untuk melancarkan sebuah perebutan kekuasaan gaya baru yang belum pernah dilakukan militer Belanda di Indonesia. Westerling adalah bekas perwira komando Belanda Korps Speciale Truppen KST yang sangat diandalkan Spoor. Ia lahir di Istanbul zaman Kesultanan Utsmaniyah pada 31 Agustus 1919. Masa kecil dan remajanya dihabiskan di Turki. Di Inggris, dia mendapatkan pendidikan Rangers dan juga memperoleh latihan khusus dari Komando Basic Training Center di Agnakerry, Skotlandia. Melalui latihan yang sangat keras dan berat, ia dipersiapkan untuk menjadi komandan pasukan Belanda di Indonesia. Westerling pertama kali datang ke Indonesia menginjakkan kaki di Medan, Sumatera Utara sebagai prajurit Knil yang bertujuan untuk mengembalikan pemerintahan Belanda di Medan. Ia mengerahkan jaringan intelijen dan polisi untuk mengumpulkan para pemberontak. Terpasang sebuah peringatan, siapa yang memberontak, kepala mereka akan ditancapkan pada pasak di tengah desa. Setelah penerjunan di Medan, Westerling dipindahkan ke Jakarta untuk melatih sebuah pasukan khusus yang diambil dari Serdadu Knil. Westerling ditugaskan untuk melatih sebuah pasukan pilihan dalam tubuh Knil di Camp Poloni. Pasukan pilihan yang mendapat latihan komando dari Westerling ini disebut Depot Speciale Truppen atau Depot Pasukan Khusus. Panglima Teritorial Tentara Belanda untuk Kalimantan dan Timur Raya, Kolonel De Vries, menulis surat pada Letnan Gubernur Jenderal Van Mook dan Letnan Jenderal Simon Spoor sebagai panglima tertinggi tentara Belanda di Indonesia untuk meminta bantuan. Kapten Raymond Westerling sebagai komandan Depot Pasukan Khusus yang tiba di Makassar 5 Desember 1946 mendirikan markasnya di Mato Angin. Pasukan yang ditempatkan di kamp militer Mato Angin itu merupakan tentara pembunuh yang terlatih. Ketika tentara DST dan Knil berupaya menguasai wilayah Sulawesi, mereka mendapat perlawanan dari para pejuang dan rakyat di Sulawesi Selatan sehingga Jenderal Spoor menyatakan kawasan Sulawesi dalam keadaan darurat perang. Aksi pasukan khusus DST dimulai pada malam tanggal 11 menjelang 12 Desember 1946. Sasarannya adalah Desa Batua serta beberapa desa kecil di sebelah timur Makassar. Westerling memimpin operasi itu. Dimulailah penggeledahan di rumah-rumah penduduk. 9 orang yang berusaha melarikan diri dan 44 lelaki yang dianggap teroris dieksekusi di tempat. Setelah berjalan kaki beberapa kilometer, seluruh rakyat dari desa-desa yang digeledah telah terkumpul di Desa Batua. Westerling melaporkan bahwa jumlahnya sekitar 3.000 sampai 4.000 orang yang kemudian perempuan dan anak-anak dipisahkan dari para pria. 12 sampai 13 Desember 1946, Westerling menembaki dan membakar hangus desa-desa di Tanjung Bunga dan sekitarnya. 81 orang tewas. 14 sampai 15 Desember 1946, 23 orang dibunuh oleh tentara Westerling di Kalukuang yang terletak di pinggiran kota Makassar. 16 sampai 17 Desember 1946, 33 penduduk yang dianggap gerilyawan dibunuh di desa Jongaya yang terletak di sebelah tenggara Makassar. 26 Desember 1946 sampai 3 Januari 1947, 257 orang dibunuh di daerah Goa. 16 sampai 17 Februari 1947, aksi pasukan Westerling berakhir di Mandar dengan korban 364 jiwa. 11 Desember 1946 sampai 17 Februari 1947, korban Westerling sekitar 2.700 sampai 6.800 jiwa dengan rata-rata 40 sampai 100 orang tewas per hari. Itu kekejamannya dulu Pak itu.
itu Belanda. Karena semua rakyat yang ditembak yang tidak bersalah, Pak. Hanya rakyat biasa saja yang begitu ditembak semua. Saat pemerintah Indonesia baru sadar akan perbuatan Westerling tersebut, pemerintah Belanda langsung menarik pasukan jagal itu dari Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, Westerling diberhentikan dari dinas kemiliteran. Setelah bebas tugas, Westerling menikah dengan Yvonne Fortier, seorang janda Prancis. Mereka tinggal di desa Cililin dan pindah ke Pacet, Jawa Barat. Westerling mendapat 2 buah truk bekas kendaraan militer Belanda dan mendirikan jasa antar barang. Spur memerintahkan Westerling untuk membentuk gerakan rahasia. Westerling diperintahkan Spur untuk membeli senjata dan amunisi untuk pasukannya di pasar gelap. Setelah itu, Westerling secara diam-diam membangun pasukan yang dinamakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Tujuan dari kudeta Westerling ini adalah mempertahankan negara Pasundan dan berusaha menentang Republik Indonesia. 5 Januari, Westerling mengirimkan ultimatum kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat yang di dalamnya tersurat ancaman. Tanggal 22 Januari 1950, jam 9 malam, ia mengendarai mobil menuju Padalarang. Rencananya, Westerling menunggu kendaraan yang mengangkut senjata dari Bandung untuk dibagikan kepada pasukannya yang akan menyerang Jakarta keesokan paginya. Ia sengaja menyerang Bandung dan Jakarta secara bersamaan. Setengah 10 malam, Stootruppen memblokir jalan antara Cimahi Padalarang. Menjelang 23 Januari 1950, di Bandung terdengar kabar serangan dari gerombolan Westerling. Jam setengah 5 pagi, gerombolan APRA membuka serangan ke arah Bandung berjumlah 800 orang, terdiri dari pelarian pasukan payung, barisan pengawal, Stootruppen, dan polisi Belanda. Bersamaan dengan itu, kurang dari 2 peleton lainnya bergerak ke arah Jakarta dan Westerling berada di dalamnya. Jam 7 pagi, daerah Cimindi dapat diduduki APRA. Setelah itu, mereka bergerak ke arah kota Bandung. Jam 8 pagi, diadakan perundingan antara pimpinan tentara Belanda di Bandung dengan TNI. Hasil dari perundingan ini, pihak Belanda tidak akan dapat mengadakan tindakan apa-apa kecuali bila ada perintah dari pemerintah pusat. Ketika perundingan sedang berlangsung, gerombolan APRA mulai memasuki kota dan pertempuran pun terjadi di berbagai tempat. Pertempuran yang terjadi tidak seimbang karena kekuatan TNI yang dikerahkan tidak begitu besar. Jam 11 pagi, staf Quartier Divisi Siliwangi dapat dikuasai oleh gerombolan APRA dan banyak korban dari TNI. Korban kekacauan gerombolan APRA di Bandung yang berasal dari TNI berjumlah 79 orang. Namun hanya 63 yang bisa diidentifikasi, dan juga ada 16 orang yang tidak diketahui identitasnya. Termasuk tewasnya Letnan Kolonel Lembong ketika akan memasuki markas Divisi Siliwangi. Selain itu, ada beberapa korban dari perwira menengah dan kalangan rakyat sipil yang berjumlah 6 orang. Rencana Westerling akhirnya pupus saat truk yang berisi senjata untuk mempersenjatai pasukan APRA di Jakarta tidak kunjung datang. Truk penuh senjata tersebut telah dicegat dan diamankan oleh TNI sehingga membuat Westerling kebingungan. Ia tidak mungkin membatalkan rencana penyerbuan kota Bandung karena pasukannya sudah terlanjur tersebar dan siap menyerbu. TNI melakukan pengawasan yang sangat ketat karena terdapat kabar bahwa Westerling dan pasukannya akan menyerbu Jakarta kembali sekitar tanggal 12 atau 13 Februari 1950. Ternyata serangan Westerling di Jakarta tidak pernah terjadi. Tokoh yang menjadi otak dari penyerbuan APRA ini adalah Sultan Hamid II. Sultan Hamid II marah terhadap Westerling karena rencananya adalah menyerang sidang menteri kabinet. Tindakan subversif Sultan Hamid II bersama Westerling akhirnya terbongkar. Sultan Hamid II pun diajukan ke depan Mahkamah Agung dan diberi label pengkhianatan terhadap bangsa dan negara Indonesia. Setelah gerakannya gagal, Westerling diburu oleh para pejuang Republik Indonesia dan ia berpindah-pindah tempat persembunyian. Pada tanggal 22 Februari 1950, dengan izin dari Komandan Penerbangan Angkatan Laut Belanda, Westerling diterbangkan menggunakan pesawat Catalina ke Singapura dengan sebuah paspor palsu atas nama Ruitenbeek, dan ia kembali memasuki Belanda pada tanggal 28 Agustus 1950. Saya beranggapan Belanda selama periode 45 sampai 49 itu adalah dia melakukan agresi terhadap sebuah bangsa yang sudah menyatakan diri sebagai bangsa merdeka.
Sampai kematiannya pada usia 68 tahun, kejahatan Westerling tidak pernah diadili oleh pengadilan Indonesia, Belanda, dan internasional. Kasus pembantaian di Sulawesi Selatan yang konon memakan korban 40.000 jiwa, lalu kekacauan pembunuhan di Bandung dan percobaan pembunuhan terhadap Menteri Pertahanan Republik Indonesia Serikat dan stafnya di Jakarta pada tahun 1950 seolah dilupakan sejarah. Coba siapa mau dibayar? Bapaknya, saya bunuh bapakmu, saya bayar ke 1 miliar. Kalau itu kamu tidak mau, buat apa itu uang? Dijamin itu uang berapa miliar itu, berapa bulan habis. Tapi kalau orang tua, seumur hidup dijamin. Peradilan terhadap Westerling dan pihak Belanda tidak sesuai dengan yang dilakukannya, karena Belanda hanya mengganti rugi kepada 10 janda yang suaminya menjadi korban pembantaian. Harus ada upaya hukum dari bangsa Indonesia saat ini sebagai generasi penerus untuk menuntut kembali pelanggaran yang belum terselesaikan. Perlu adanya kesadaran dari pengacara atau kuasa hukum sebagai perwakilan bangsa Indonesia dibutuhkan saat ini untuk membuktikan rasa nasionalismenya kepada Republik Indonesia. Karena sejarah bukan hanya untuk dikenang, tapi sejarah harus diteruskan.